Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Kurnia Sandi. Saya dari Prodi Agrobisnis semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Kompensasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai bentukah dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Selain itu, kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan, baik bersifat finansial maupun non-finansial, kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka merupakan pada periode tertentu. Sistem kompensasi yang baik adalah diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang baik. Adapun beberapa tujuan kompensasi yaitu yang pertama, ikatan kerjasama, yang kedua, kepuasan kerja, yang ketiga, motivasi, yang keempat, stabilitas karyawan, yang kelima, produktivitas kerja, yang keenam, disiplin kerja, yang ketujuh, pengakuan serikat pekerja, yang kedelapan, pengakuan pemerintah. Asas kompensasi terdiri dari dua asas, yaitu asas adil, asas layak dan wajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua asas kompensasi, yaitu yang pertama, asas adil. Asas adil adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Yang kedua, asas layak dan wajar adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Adapun jenis-jenis kompensasi, yaitu yang pertama, kompensasi langsung adalah pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah insentif. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Contohnya, gaji akan tetap dibayarkan walau tidak masuk kerja. Yang kedua, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan harian dengan pedoman sesuai peraturan atau perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang ketiga, upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai prestasinya di atas prestasi standar yang ditentukan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung adalah pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan, contohnya motivasi dan promosi jabatan. Adapun pengertian sistem kompensasi, yaitu sistem kompensasi yang bisa digunakan adalah sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem kontrak atau bokongan. Yang pertama, sistem prestasi atau upah sistem hasil, suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Contohnya, kompensasi sistem hasil itu per potong, per meter, per kilo, dan per liter, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu sistem waktu, merupakan suatu cara menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, yaitu sistem kontrak atau bokongan, merupakan suatu cara menentukan besarnya kompensasi didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.